BTS selalu menghasilkan karya yang indah dan membuat pendengarnya ingin memutar lagunya berulang kali. Bukan tanpa alasan, mereka menciptakan lagu yang indah dengan memperhatikan keindahan dan sebagian terinspirasi dari karya sastra. Setiap mengeluarkan karyanya, ARMY selalu ingin menganalisis foto konsep, lagu, dan video musiknya. Sejak awal, mereka memiliki musik dengan lirik yang kaya dan mendalam, yang merujuk pada berbagai bentuk seni, dengan sastra sebagai sumber utama mereka. Konsep mereka tidak hanya mengirim penggemar pada perburuan teori setiap saat, tetapi mereka juga mendorong kita untuk membawa perhatian ke berbagai topik intelektual. Berikut adalah beberapa lagu BTS yang sangat terinspirasi oleh karya sastra dilansir dari Sompi. Yang pertama, Butterfly, terinspirasi dari Kafka on the Shore oleh Haruki Murakami. Lirik untuk Butterfly sangat mencerminkan salah satu dari dua plot Kafka on the Shore milik Murakami. Kafka on the Shore adalah novel karya Haruki Murakami pada tahun 2002. Sejak penerbitannya dalam bahasa Inggris pada tahun 2005, novel Kafka on the Shore telah menempati salah satu dari New York Times 10 Best Books of 2005 dan World Fantasy Award. Novel ini bercerita tentang Kafka dan Nagata, dua tokoh yang penuh perbedaan, namun sebenarnya memiliki keterkaitan dalam cara yang paling unik yang diungkapkan melalui plot cerita yang begitu menarik. Kafka adalah seorang bocah laki-laki berusia 15 tahun yang memiliki takdir untuk membunuh ayahnya dan meniduri ibu serta kakak perempuannya. Takdir ini bagai bayangan yang terus menghantuinya selama hidupnya bersama ayahnya. Sebab hal ini terus-menerus diulangi oleh ayahnya, seorang pembuat patung terkenal yang ditinggal oleh istri dan anak perempuannya, Koichi Tamura. Sedangkan Nakata, seorang pria yang kehilangan jiwanya akibat sebuah kecelakaan misterius yang terjadi ketika ia masih kecil. Kini, setelah menghadapi rentetan kejadian yang tak ia pahami, mereka harus melakukan sebuah tugas yang bahkan dirinya sendiri tak tahu jelas. Inti dari konsep yang BTS gunakan dari novel ini adalah kisah yang melibatkan seorang anak berusia 15 tahun yang melarikan diri dari nasib buruknya. Lebih jauh, RM secara langsung merujuk novel fantasi dalam 3 baris syairnya. Saya tidak tahu apakah ini kenyataan atau mimpi. Kafka, saya di pantai. Jangan pergi ke hutan-hutan di sana. Yang kedua, Blood, Sweat and Tears, terinspirasi dari Demian oleh Hermann Hesse. Seperti yang kita telah saksikan melalui beberapa film pendek, album studio penuh BTS Wings sepenuhnya didasarkan pada Demian Hermann Hesse. Karya yang berupa novel ini lahir tahun 1919. Demian menjadi karya yang cukup sukses di zamannya. Novel tersebut mengisahkan kehidupan tokoh utama yaitu Emil Sinclair beserta problem yang dialaminya. Sebuah tokoh protagonis, Emil mengalami pergolakan fisik dan batin saat menjalani masa kecil dan remajanya. Dia berteman dengan seorang pemuda nyentrik dan agak misterius yang bernama Max Damian. Kehidupannya pun mulai berubah setelah mengenal Damian. Novel karya peraih Nobel ini kental dengan pencarian jati diri, mimpi, mitologi, dan masalah psikologi yang banyak dipengaruhi oleh psikolog Carl Gustav Jung. Referensi dalam bentuk kutipan dan adegan tentang alam, godaan, dan banyak lagi topik dari kisah usia dewasa yang dengan jelas digambarkan dalam MV Blood, Sweat and Tears di video klipnya yang berjudul Blood, Sweat and Tears. BTS memasukkan unsur-unsur yang ada dalam novel Demian, misal tema, latar, dan tokoh. Ada penggalan novel Demian yang dibacakan oleh salah satu personil BTS, Rap Monster, di video klip yang dirilis pada Oktober 2016 ini. Yang ketiga, Spring Day, terinspirasi dari The Ones Who Walk Away from Omelas, karya Ursula K. Le Guin. Sejak kami memiliki selera literatur dalam musik BTS, itu hanya masalah waktu sebelum lebih banyak buku muncul di karya-karya BTS di masa depan. The One Who Walks Away from Omelas adalah sebuah karya fiksi filosofis pendek pada tahun 1973, karya penulis Amerika Ursula K. Le Guin. Dengan deskripsi yang jelas dan gamblang, narator menggambarkan sebuah festival musim panas di kota utopian Omelas, yang kemakmurannya tergantung pada kesengsaraan abadi seorang anak tunggal.
The Ones Who Walk Away from Omelas dinominasikan untuk penghargaan Locus untuk fiksi pendek terbaik pada tahun 1974 dan memenangkan penghargaan Hugo untuk cerita pendek terbaik pada tahun 1974. Satu-satunya elemen kronologis dari karya ini adalah bahwa ia dimulai dengan menggambarkan hari pertama musim panas di Omelas, sebuah kota yang berkilau dari kebahagiaan dan kegembiraan yang tak dapat dipercaya. Di Omelas, titik balik matahari musim panas dirayakan dengan festival yang agung dan perlombaan yang menampilkan kaum muda di atas kuda. Namun, suasana festival yang semarak tampaknya menjadi karakteristik sehari-hari dari komunitas yang bahagia, yang warganya, meskipun terbatas dengan teknologi canggihnya untuk sumber daya komunal, masih cerdas, canggih, dan berbudaya. Omelas tidak memiliki raja, tentara, pendeta, atau budak. Susunan sosial politik ekonomi spesifik komunitas tidak disebutkan. Narator yang tidak pasti mencerminkan bahwa Omelas terdengar seperti sebuah kota dalam dongeng, dulu dan jauh sekali waktu. Segala sesuatu tentang Omelas sangat menyenangkan sehingga narator memutuskan bahwa pembaca belum benar-benar yakin tentang keberadaannya dan menguraikan elemen terakhir kota, satu-satunya kekejaman. Keadaan ketenangan dan kemegahan kota yang konstan mengharuskan anak tunggal yang malang dijaga dalam kekotoran, kegelapan, dan kesengsaraan abadi. Begitu warga sudah cukup tua untuk mengetahui kebenaran, sebagian besar meskipun pada awalnya terkejut dan jijik, mereka menyetujui ketidakadilan yang satu ini yang mengamankan kebahagiaan seluruh kota. Namun, beberapa warga tua dan muda berjalan diam-diam untuk meninggalkan kota dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Cerita terakhir dengan tempat yang mereka tuju adalah tempat yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh kebanyakan dari kita daripada kota kebahagiaan. Saya tidak bisa menggambarkan sama sekali. Mungkin itu tidak ada, tapi mereka tampaknya tahu kemana mereka pergi. Tanda Omelas dalam Memphis Springdale menghubungkan kami kembali ke fiksi filosofis singkat di mana keadaan ketenangan kota bergantung pada kesengsaraan seorang anak yang membuat warganya meninggalkannya begitu mereka menyadari situasi yang menakutkan. Demikian pula kita dapat melihat serpihan-serpihan kisah ini menampakkan dirinya di sepanjang klip dengan Jungkook dikabarkan sebagai anak. Yang keempat, Serendipity. Terinspirasi dari Flower oleh almarhum Kim Jun-soo. Flower adalah sebuah puisi yang dihasilkan oleh Kim Jun-soo. Karya puisinya sebagai berikut. Sebelum saya memanggil namanya, dia bukan siapa-siapa, lebih dari isyarat. Ketika saya memanggil namanya, dia datang padaku dan menjadi bunga. Seperti saya memanggil namanya, akan seseorang tolong panggil namaku. Yang cocok dengan cahaya dan aroma saya, aku juga ingin sekali datang padanya dan menjadi bunganya. Kita semua rindu menjadi sesuatu. Anda untuk saya dan saya untuk Anda. Ingin menjadi tatapan yang tidak akan dilupakan. Karya puitis ini pasti memiliki popularitas selama bertahun-tahun dan dihidupkan kembali untuk kedua kalinya melalui intro Jimin. Referensi silang utama terletak pada keinginan bahwa seseorang harus menjadi bunga orang lain yang mencerminkan keinginan untuk memvalidasi keberadaan mereka di mata orang yang mereka cintai. Yang kelima adalah Pied Piper. Terinspirasi dari The Pied Piper of Hamelin dari cerita rakyat Jerman. Ditulis secara eksklusif untuk para penggemar, lagu ini pasti membuat banyak hati mengembang dengan sukacita. Pied Piper of Hamelin atau peniup seruling adalah tokoh dalam sebuah legenda tentang hilangnya anak-anak di kota Hamelin, Niedersachsen, Jerman pada abad pertengahan. Kisah awal mendeskripsikan tentang seorang peniup seruling dengan pakaian berwarna-warni memikat anak-anak untuk meninggalkan kota dan tidak pernah kembali. Pada abad ke-16, penutupan tersebut dikembangkan menjadi suatu kisah utuh tentang peniup seruling yang datang ke kota untuk memberantas hama tikus dengan cara meniup seruling ajaibnya. Setelah pemerintah kota menolak untuk memberikan imbalan, si peniup seruling memanfaatkan kekuatan sihirnya untuk memikat anak-anak, membuat mereka meninggalkan kota sebagaimana yang telah dilakukan pada hama tikus. Kisah versi tersebut menyebar sebagai dongeng. Versi seterusnya juga ditulis berulang kali diantaranya oleh Johann Wolfgang von Goethe, Grimm bersaudara, dan Robert Browning.
Lirik lagu BTS Pied Piper menggambarkan dedikasi ARMY dengan cara yang agak lucu, di mana BTS membandingkan perlakuan fandom mereka dengan mantra yang dilakukan anak-anak Hamlin kepada Pied Piper ketika Pied Piper memainkan instrumen memikatnya. Nah, itu adalah lagu BTS yang menggunakan literatur pada bagian pertama. Jadi, pastikan kalian menonton bagian yang kedua ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.